dari uh, sini 9 di 11/2. Selanjutnya 7/2 tambah negatif 9 ditambah Z sama dengan 12. Itu 11/2 jadinya, ditambah Z sama dengan 12. Z sama dengan 12 tambah 11/2. Jadinya Z sama dengan 35/2. Kenapa? Karena ini seperti ini. Nah, jadi hasilnya Z sama dengan 35/2, yaitu sehingga dengan menggunakan cara eliminasi Gauss didapat dari nilai X, Y, dan Z itu 7/2, negatif 9, dan 35/2. Tugas materi 3 itu adalah determinan, di mana diketahui persamaan yang dimiliki itu adalah persamaan yang A tadi, yaitu persamaan pertama ada 1, 1, 1, persamaan kedua ada 2, 4, 2, dan persamaan ketiga ada 3, 1, 1. Determinan yang pertama ada determinan matriks. Untuk persamaannya ini A, ya diambil dari yang tadi, kita menjadikannya matriks. Terus ini untuk determinan matriks ini kita harus menuliskan bagian persamaan dua kolom pertama dan kedua ini ditulis kembali di sini. Selanjutnya, cara supaya dapat menjadi seperti ini, kita melihatnya seperti ini ya. Jadi 1 dikali 4 dikali 1. Selanjutnya ini ada 1 dikali 2 dikali 3. Selanjutnya itu 1 dikali 2, 1 dikali 2 dikali 1. Dan selanjutnya kita, kalau semisal kita mengurutkannya sebelah kanan, itu ditambah. Kalau sebelah kiri seperti ini, 1, 4, 3 itu tandanya adalah kurang. Lalu dikalikanlah 1 kali 4 kali 1 itu hasilnya 4, 1 kali 2 kali 3 itu hasilnya 6, 1 dikali 2 dikali 1 itu 2, dikurang 1 dikali 4 kali 3 itu negatif 12. Sampai selanjutnya, dan akan menghasilkan setelah dijumlahkan ini semua, hasilnya menjadi min 4. Jadi hasil dari determinan matrik ini adalah negatif 4. Selanjutnya ada determinan OB, ya dimana kita mengambil OB sampai langkah ketiga aja, sampai dimana dia memiliki bagian 0, ini sudah ada bagian 0 di sini maupun di sebelah sini, tidak apa-apa. Kalau sudah ketemu, sudah menemukan 0, 0, 0 seperti ini, kita hanya perlu mengalihkan yang bagian ininya saja, yang seperti saya merah ini. Nah, jadi kita harus mengalihkan ini menjadi 2 dikali 2 dikali 1, hasilnya adalah 4. Jadi hasil dari determinan OB ini adalah 4. Selanjutnya ada determinan kofaktor. Determinan kofaktor ini mengambil dari yang persamaan A, yaitu saya mengambil baris yang pertama. Baris pertama itu adalah ini. Nah, baris pertama itu kita akan masukkan ke dalam sini. Ini memang rumusnya. Jadi kalau determinan itu di sininya positif negatif positif, atau di sini negatif positif negatif, seperti itu. Jadi dimasukkan untuk yang baris pertama itu di sini 1, 1, 1 dikali 1, di sini negatif 1, ini 1. Untuk ininya kita hanya perlu melihat di sini. Nah, yang pertama kita kalikan di sini, terus masukkan yang kedua itu adalah bagian ini 3, 1, seperti ini. Selanjutnya ini ada, terakhir itu ada 2, 4, 3, 1 di sini. Jadi untuk ini kita hanya perlu mengalihkan 4 dikali 1, 4, 2 dikali 2, 2 dikali 1, 2. Jadi 4 dikurang 2 itu hasilnya 2, akan menjadi seperti ini. Untuk hasil ini dikali juga, 1 dikali 1 ya 1, jadi hasilnya seperti ini. Untuk ini dikali juga, hasilnya negatif 1. Untuk mendapatkan 4 ini seperti cara yang ini, 2 dikali 1, 2, 2 dikali 6, 2 dikali 3 itu 6. Jadi 6 dikali dikurang 2 itu hasilnya adalah 4. Selanjutnya 12 hasilnya. Nah, untuk menyederhanakan kita perlu membaginya menjadi 3, itu hasilnya akan menjadi negatif 4. Jadi hasil dari cara kofaktor, determinan cara kofaktor ini adalah negatif 4. Selanjutnya ini adalah inverse. Untuk inverse ini cukup panjang. Kita harus mencari semua ini untuk dimasukkan menjadi seperti ini.
Ini caranya untuk C11 kita menggunakan persamaan yang ini tadi, persamaan yang ini. Jadi untuk yang C11 4 dikali 2, 2 dikali 1, 4 dikurang 2 itu 2, masukkan ke dalam sini sampai seterusnya, itu caranya sama. Selanjutnya, ini hasil hasil dari kita cara mencari sebelumnya. 1/4 ini adalah caranya, jadi sisa dimasukkan, dikalikan. Ini 1/4 dikali 2, 1/4 dikali -4, 1/4 dikali -10. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita harus menyederhanakan. Jadi untuk ini 4 dibagi 2 itu 2. 4 -4 dibagi 4 itu -1. Negatif, bagaimana -10? -10 itu bisa sederhana menjadi -5/2 itu karena -10 dibagi 2 itu -5 dan 4 dibagi 2 itu /2. Ini hasil sederhana dari sini. Jadi hasil untuk cara determinan cara inverse ini adalah 2, -1, -5/2, 0, -1/2, dikurang -1, -1/2, 0, dan 1/2. Selanjutnya untuk tugas materi 4 itu adalah vektor-vektor bidang dan di ruang. Berdasarkan persamaan yang didapat itu, vektor U-nya adalah 111, vektor V-nya ada 242, vektor W-nya ada 311. Tentukan gambar vektor U, V, dan W. Untuk gambar vektor di sini, saya menggunakan aplikasi GeoGebra, yang dimana untuk U-nya langsung saya masukkan, U-nya 111 akan menjadi gambar untuk gambar vektor U, V, dan W-nya akan menjadi seperti ini karena otomatis dari aplikasi GeoGebra-nya. Selanjutnya, menentukan norm vektor U, V, dan W. Untuk persamaan yang pertama adalah vektor U, yang dimana nilainya itu ada 111. Untuk menentukan vektor norm vektor ini, hanya perlu diakar dan dipangkatkan. Jadi masukkan persamaan ini ke dalam sini menjadi 1/2, 1/2, ditambah 1/2. 1/2 hasilnya 1, semua akan menjadi sini, 1 tambah 1 tambah 1 menjadi 3. Jadi hasil dari norm vektor U itu adalah akar 3. Selanjutnya, norm V, vektor V, itu ada 2/2. Sama caranya, hanya dimasukkan sini. 2 dikali 2 menjadi 4, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 2, 4. Jadi hasil dari penjumlahan ini adalah akar 20. Untuk vektor W itu tuh ada 3,131,1 dan hasilnya akan menjadi akar 11. Untuk nilai vektor U ditambah V, ini disuruh menentukan nilai vektor U ditambah V, diketahui vektor U-nya ada 111 dan vektor V-nya ada 242. Cara penyelesaiannya hanya perlu ditambah, yang dimana U ditambah V itu seperti ini, 1 ditambah 2,2 diambil dari sini menjadi seperti ini, ditambah 1 dikali 4 seperti ini, 1,4 ditambah 2. Jadi cara menghitungnya adalah 1 ditambah 1 hasilnya 2, ini 2 ditambah 1 itu hasilnya 3, dan 4 ditambah 2 hasilnya 6. Jadi hasil dari penjumlahan vektor U ditambah V itu adalah 2,3,6. Nah, untuk menentukan nilai vektor 2W dikali -4V itu caranya seperti berikut. Diketahui W-nya, vektor W-nya ada 311 dan V-nya 242. Penyelesaiannya untuk 2W masukkan seperti ini, kayak cara sebelumnya. Jadi 3 dikali 2,1 dikali 2,1 dikali 2. Jadi untuk 3 dikali 2 hasilnya 6, 1 dikali 2 hasilnya 2, dan 1 dikali 2 hasilnya 2. Hasil dari 2W-nya itu adalah 622. Untuk negatif 4-nya sama caranya, dikali seperti ini, hasilnya akan menjadi -8, -16, dan -8. Jadi nilai dari vektor 2W adalah 6,2, dan untuk vektor negatif V adalah -8, -16, Selanjutnya, untuk menentukan hasil kali titik U dikali V, itu diketahui vektor U-nya ada 11 dan vektor V-nya ada 242. Untuk penyelesaiannya, U dikali V itu sama seperti ini.
1 dikali 2 akan menjadi seperti ini, 1 dikali 4 jadi seperti ini, dan 1 dikali 2 akan seperti ini. Jadi 1 kali 2 2, 1 kali 4 4, 1 kali 2 2. Jadi hasil kali titik U dan V itu adalah 8. Selanjutnya mencari sudut antara vektor U dan V. Untuk rumusnya ini diketahui vektor U-nya 111 dan V-nya 242. Jadi sisa dimasukkan, U dikali V tadi hasilnya 8, diambil dari sini, masukkan di sini, lanjut untuk vektor U-nya dimasukkan ke dalam sini, tapi kita pangkatkan dan kita akarkan. Untuk vektor V-nya juga sama. Selanjutnya sisa dihitung, ini menjadi seperti ini. Untuk mendapatkan akar 72 ini, kalikan 24 dikali 3, yang mana hasilnya 73. Seperti ini setelah disederhanakan. Jadi untuk cos X-nya adalah 19,7 derajat. Jadi sudut antara vektor U dan V adalah 19,7 derajat. Proyektor U ke V itu diketahui U111 dan V242. Ini untuk rumusnya. Yang pertama kita akan mengalihkan U dikali V dulu, yang dimana hasilnya 8. Dimasukkan ke rumus yang di atas. U kali V-nya 8 dan vektor V-nya ada 242. Seperti ini, hasilnya akan menjadi akar 20. Disederhanakan menjadi 2/5 akar 20. Selanjutnya, itu ada tugas materi 5, yaitu operasi vektor hasil kali silang, yang dimana kita memakai persamaan A. Yang pertama, hitunglah U dikali V dikali V dikali W. Yang pertama kita akan mencari U dikali V. Untuk rumusnya seperti ini. Jadi kita sisa masukkan saja. Yang pertama carilah U dikali V dulu. Untuk U-nya ada 111 dan V-nya 242. Ini dimasukkan seperti rumus yang ada di atas. Selanjutnya kita cukup mengalih silang, 1 dikali 2, 2, 1 dikali 4, 4. 2 dikurang 4 itu adalah negatif 2. Lakukan sampai mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya ada yang 2FV dikali W, sama caranya hasilnya 2I ditambah 4J kurang 10K. Sudah menemukan hasil keduanya, kita lanjut menghitung yang U dikali V dikali W. Caranya seperti yang di atas, tapi persamaannya dirubah karena kita masukkan hasil dari U dikali V dan kita masukkan hasil dari V dikali W, yaitu negatif 2, 0, 2, 2, 4, negatif 10. Lakukan cara yang sama sehingga mendapatkan negatif 8I dikurang 16J dikurang 8. Jadi hasil dari U dikali V kali W itu adalah negatif 8, 16, dan negatif 8. Selanjutnya itu U dikali V dikurang 2W, yang dimana kita harus mengali U dan V-nya dulu. Hasilnya menjadi negatif 2I dikurang 0J ditambah 2K. Selanjutnya hitung 2W. 2W sisa dikalikan, 2 dikali dengan hasilnya ini tadi. Nah, hasilnya menjadi 6,2,2. Hitung U dikali V dikali negatif 2W, dimana negatif dikurang. Hasil dari U dikali V dikurang dengan 6,22 tadi hasil dari negatif 2W. Yaitu hasilnya akan menjadi negatif 4, 2, dan 0. Selanjutnya, kita mencari U dikali V dikurang 2W. Yang dimana V-nya kita ketahui itu ada 242. 2W-nya itu dikalikan 2 dikali vektor W itu hasilnya menjadi 6,2,2. Selanjutnya V dikurang 2W itu hasil ini dikurang dengan ini, hasilnya menjadi ini, negatif 4,2,0. Lalu hitung U dikali V kurang 2W. Caranya seperti yang di atas, kita hanya perlu mengalih silang dan dijumlahkan. Hasilnya menjadi 2, negatif 4, negatif 6. Selanjutnya ini ada U dikali V kali W. Hasilnya caranya seperti ini. Untuk persamaan U-nya kita masukkan seperti ini, dan untuk V dan W-nya tadi kita mendapatkan di bagian V dan W kita mendapatkan dari sini. Dimasukkan seperti ini, 2, 4,
negatif 10, jadi hasilnya adalah 2, 4, dan